Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurjana, NIM 200104033. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kita dalam pelajaran bahasa Arab dari pertemuan ke-7 sampai dengan pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-7. Pertama saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua kita, yaitu tentang al-kalamu. Apa saja yang menyusun kalam itu dalam bahasa Arab, yaitu ada isim, fiil, dan huruf. Isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, tempat, waktu, sifat, dan lain-lainnya. Apa saja tanda-tanda isim itu? Yang pertama, masuknya alif lam, yang kedua baris bawah, yang ketiga tanwin, dan yang keempat dimasuki dengan huruf jar. Nah, sebentar kita akan membahas huruf jar ini di bagian huruf. Contohnya isim itu adalah al-kitabu. Al kan dimasuki dengan alif lam. Al-kitabun. Kita lanjut ke fiil. Fiil adalah kata yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu tertentu. Fiil ini dibagi menjadi 3. Yang pertama fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Apa fiil madi itu? Fiil madi adalah kata kerja yang menunjukkan tentang pekerjaan yang telah berlalu atau yang telah lewat. Contohnya kataba, dia telah menulis. Terus yang kedua fiil mudhari, yaitu fiil yang menjelaskan tentang pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Contohnya yaktubu, dia akan menulis atau sedang menulis. Terus yang ketiga fiil amar atau kata kerja perintah. Misalnya uktub, yaitu tulislah. Dan syarat kalam itu yang terakhir adalah huruf. Huruf kata yang akan diketahui maknanya bila bersambung dengan yang lainnya. Contohnya huruf ila, wa, fi, min, ala, atau huruf jar. Nah, yang ketiga tadi itulah yang bisa menyusun suatu kalimat dalam bahasa Arab, yaitu isim, fiil, dan huruf yang sudah kita jelaskan tadi. Materi ketiga, kita telah membahas tentang isim berdasarkan jenisnya. Yang pertama, isim muzakkar. Secara bahasa, muzakkar artinya laki-laki. Secara istilah atau secara terminologinya, isim muzakkar adalah semua kata benda yang mengandung arti laki-laki dan semua benda yang tidak mengandung huruf tak marbutoh. Contohnya pada isim laki-laki atau nama laki-laki yaitu Zaidun, Muhammadun, Yusufun. Dan pada kata benda yaitu kitabun, qalamun, saubun. Dan yang kedua, isim yang ditinjau dari jenisnya yaitu isim mu'annas. Mu'annas secara bahasa adalah semua isim yang mengandung makna perempuan dan isim yang mengandung huruf tak marbutoh. Contohnya pada nama seperti Fatimatun, Khadijatun, Aisyatun. Dan pada kata benda contohnya seperti madrasatun, jami'atun, mirwahatun. Ketiga, juga telah kita bahas tentang isim ditinjau dari kekhususan dan keumumannya. Yang pertama yaitu isim ma'rifah atau kata khusus. Yang kedua isim nakiroh yaitu kata umum. Isim ma'rifah atau kata khusus adalah kata yang objek pembicaraannya telah ditentukan, sedangkan isim nakiroh atau kata umum ini
objek pembicaraannya belum ditentukan. Contoh dari isim ma'rifah atau kata khusus itu haza kitabu arabiyati. Ini adalah buku bahasa Arab. Jadi objek pembicaraannya ini adalah khusus. Sedangkan contoh dalam isim nakiroh atau yang umum, contohnya adalah haza kitabu. Yang objek pembicaranya kita belum tahu apakah ini buku bahasa Arab atau buku matematika, karena bukunya masih umum. Haza kitabu ini adalah sebuah buku. Kita akan membahas tentang materi pertemuan keempat kita, yaitu isim ditinjau dari jumlahnya. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu orang atau tunggal. Contohnya muslimatun, satu orang perempuan. Yang kedua yaitu isim tasniyah atau yang menunjukkan dua orang atau ganda. Contohnya muslimatani, dua orang muslim. Terus yang ketiga yaitu jamak. Sedangkan jamak ini dibagi menjadi tiga lagi. Ada jamak muzakaris salim, jamak muannatsis salim, dan jamak taksir. Jamak muzakaris salim contohnya muslimina, muslimuna, yang artinya orang-orang muslim. Keduanya itu memiliki arti orang-orang muslim. Di sini jamak muzakaris salim berlaku untuk laki-laki. Nah, yang kedua yaitu jamak muannatsis salim yang berlaku untuk perempuan. Contohnya muslimatun, orang-orang muslim. Dia menunjukkan arti banyak, bukan satu atau dua. Terus yang ketiga yaitu jamak taksir. Jamak taksir ini tidak memiliki aturan baku. Maksudnya dia tidak ke perempuan atau tidak ke laki-laki. Dan jamak taksir ini biasanya digunakan kepada benda mati. Contohnya aklamun, pulpen, banyak pulpen, berarti pulpen itu lebih dari dua. Kutubun, kitab-kitab yang memiliki arti lebih dari dua. Jamak taksir. Nah, kesimpulannya adalah jamak muzakaris salim hanya berlaku untuk isim-isim muzakkar, sedangkan isim muannatsis salim berlaku untuk isim-isim muannas, ya muannas. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dari pertemuan keempat kita. Kita akan lanjut ke materi pertemuan kelima. Kita akan membahas tentang materi pertemuan kelima, yaitu tentang isim isyarah. Isim isyarah adalah isim yang digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang ditunjuk. Pembagian isim isyarah ada dua, yaitu lil ba'id dan lil qorib. Isim isyarah lil qorib yaitu isim isyarah yang kata tunjuk dekat, yang menunjukkan benda-benda yang dekat. Contoh dari isim isyarah lil qorib, haza kitabun, ini adalah kitab, dia menunjukkan benda yang dekat. Sedangkan untuk isim isyarah lil ba'id atau yang jauh, contohnya tilka kitabun, itu adalah kitab, dia menunjukkan sebuah benda yang jauh. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-6 kita yang tentang isim dhamir atau kata sambung. Isim dhamir ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama isim dhamir munfasil, yang kedua isim dhamir muttasil, dan yang ketiga isim dhamir mustatir. Isim dhamir munfasil yang artinya dia terpisah. Maksudnya terpisah, isim dhamir munfasil ini dia bisa berdiri sendiri. Isim dhamir munfasil yaitu wa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, contohnya yaitu huwa
tolibun, dia adalah seorang siswa. Maksudnya dia berdiri sendiri walaupun dia tidak disambungkan dengannya isim. Maka dari itu dia disebut dengan dhamir mufasil atau dhamir yang terpisah darinya isim. Yang kedua yaitu isim dhamir muttasil, yang artinya kata penyambung yang bersambung dengannya isim. Dhamir muttasil ini kedudukannya sebagai objek. Contohnya haza kitabi, ini bukuku. Dhamir muttasil mempunyai 3 macam bentuk. Dhamir muttasil yang dibaca rofa, dhamir muttasil yang dibaca nasab, dan dhamir muttasil yang dibaca jar. Dan yang ketiga yaitu dhamir mustatir. Isim dhamir mustatir artinya mustatir ini tersembunyi. Dhamir yang tersembunyi ini adalah sebuah fiil. Dia tidak tertulis tetapi dia mempunyai arti atau artinya itu didapat. Contohnya zahaba ilal madrasati, dia seorang laki-laki telah pergi ke madrasah. Laki-lakinya ini tidak disebut atau fiilnya tidak disebut, tetapi dia memiliki arti walaupun dia tidak ditulis. Rojulunnya tidak ditulis, tapi dia sudah mempunyai arti seorang laki-laki. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang materi pertemuan ke-6 kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan selanjutnya kita akan membahas tentang materi pertemuan ke-7. Materi pertemuan ke-7 kita yaitu membahas tentang adawatul istifham. Yang pertama yaitu huruf istifham. Sebelumnya kita akan membahas tentang adawatul istifham. Apakah adawatul istifham itu? Yaitu kata untuk menanyakan sesuatu. Yang pertama yaitu huruf istifham. Huruf istifham itu ada 2, yaitu hamzah dan hal untuk menanyakan sesuatu. Maka jawabannya antara na'am dan la. Contoh untuk huruf istifham kata tanya yang hal. Contoh huruf hal qara'tal kitaba, yang artinya apakah kamu telah membaca buku itu? Nah, jawabannya antara na'am dan la. Kita lanjut ke huruf istifham yang kedua yaitu hamzah. Contohnya yaitu aqra'al kitaba. Sama artinya juga apakah kamu telah membaca buku itu? Jawabannya juga sama antara na'am dan la. Terus kita lanjut pada asmaul istifham. Asmaul istifham yang pertama untuk menanyakan seseorang atau lil akili menggunakan kata man. Contohnya yaitu man huwa, siapa dia? Hanya bisa huwa abuka, dia adalah bapakku. Dan yang kedua untuk menanyakan sesuatu atau li ghairil akili menggunakan isim istifham yaitu ma. Contoh kalimat menggunakan huruf ma yaitu contohnya ma dzalika biyaminika ya ustazu, yang artinya apa di tangan kananmu itu wahai ustaz. Yang selanjutnya adawat asmaul istifham itu adalah untuk menanyakan kapan atau waktu, atau lizamani menggunakan mata. Contoh kalimat yang menggunakan mata. Mata dhahabta ila Makkah, yang artinya kapan kamu pergi ke Mekah. Yang selanjutnya itu asmaul istifham yaitu menggunakan kata tanya tempat menggunakan aina yang didahului oleh huruf jar atau boleh didahului dengan huruf jar. Contohnya min aina ji'ta, yang artinya dari mana kamu datang. Dan bisa menjawab sesuai dengan keinginan kalian. Dan selanjutnya yaitu untuk
bertanya tentang bilangan atau jumlah lil adadi menggunakan kam. Kam qalaman indaka, man qalaman indaka, yang artinya berapa pena yang kamu punya. Selanjutnya asmaul istifham untuk bertanya bagaimana atau kondisi menggunakan kaifa. Kaifa bagaimana. Kaifa halu abika, yang artinya bagaimana keadaanmu bapakku. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dalam materi pertemuan ke-7 kita yang membahas tentang adawatul istifham. Saya memohon maaf apabila dalam penjelasan materi saya ini terdapat banyak kekurangan atau kesalahan, karena di sini saya masih dalam proses belajar. Ya, kita juga sebagai manusia pasti selalu luput dalam kesalahan. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dari materi yang telah kita bahas dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.